Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang di pertemuan ke-8 ya pada malam hari ini. Kita akan ngebahas tentang PKN dan IPS SKB Guru SD tentunya. Nah, teman-teman, untuk materi dan soal, modul dan sebagainya ada di situ sudah saya bagikan di grup ya. Semoga bermanfaat dan banyak yang keluar. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman banyakin referensi untuk baca ya, karena untuk IPS PKN itu kita harus gemar membaca. Nah, kita mau mulai untuk malam hari ini ya. Oke, kita mau mulai share screen buat malam hari ini. Aku mulai dulu dari IPS ya. Oke. Aku share dulu untuk IPS di sini. Nah, ini udah siap nih. Oke. Nah, teman-teman, untuk IPS ya, di ke-SD-an itu adalah bullet point untuk sebagai dasar. Misalkan nanti kok teman-teman kurang dengan materi ini, sudah hafal, teman-teman bisa mencari literatur yang berkaitan dengan IPS ke-SD-an SKB Guru SD. Ya, untuk yang pertama itu adalah kita ngomongin tentang legenda peta. Nah, ini adalah konsep dasar ketika kita menanamkan ke anak didik kita tentang bagaimana sih kita menggambar peta dari awal dari legenda peta, kemudian diberi judul, di situ ada apa simbol-simbol ya. Jadi itu ada artinya dan maknanya. Misalkan ya, aku kasih contoh untuk awalan batas negara, contohnya adalah seperti ini ya. Kemudian batas provinsi, dia patah-patah dan sebagainya. Nah, ini adalah minimalis dari kita sebagai seorang guru nanti SD itu menanamkan konsep kepada siswa dan kita pun harus tahu bahwa di dalam peta, legenda peta itu memiliki simbol-simbol yang memiliki arti. Yang kedua, sebagai bangsa Indonesia ya kita juga harus memahami adanya pakaian adat. Nah, ini sebagai guru juga kita harus hafal ya, teman-teman. Bagaimana cara menghafalkannya? Jelas dengan kita banyak membaca dan melihat ya. Sehingga kita akan lebih paham, oh kalau pakaian adat orang Nanggro Aceh Darussalam itu seperti ini ya, Bali identiknya dia, agak terbuka misalkan seperti itu. Kemudian untuk Bangka Belitung dia ada, wiru di depan untuk laki-laki dan perempuannya. Kemudian ada juga dari Banten, itu identik dengan Jawa ya, area Jawa, Banten itu hampir sama tapi dia memiliki kekhasan yang berbeda. Nah, silahkan untuk dimengerti saja cukup, misalkan nanti dimungkinkan keluar atau tidaknya, ini bisa jadi dan bisa tidak. Jadi hanya untuk pengetahuan kita karena ini masuk ke wawasan IPS keberagaman budaya bangsa. Untuk selanjutnya, selain untuk Anda mengenal bagaimana pakaian adat mereka, Anda juga harus mengenal dengan adanya lagu-lagu daerah. Nah, sebagai contoh nih misalkan untuk ampar-ampar pisang nih ya dari Kalimantan Selatan. Gimana sih Kak biar kita sering tahu, lagu-lagu daerah ini? Lah, bila perlu Anda sering dengerin gitu aja. Jadi secara nanti naluriah kita akan hafal sendiri. Misalkan kalau ada lagu ampar-ampar pisang, pisangku balu masak, masak sabiki di hurung bari-bari. Nah, dengan Anda setiap hari mendengarkannya, Anda akan, oh ini ampar-ampar pisang nih dari Kalimantan Selatan gitu ya. Belum tentu orang kayak kita misalkan kayak aku orang Jawa tahu dengan lagu-lagu yang lain gitu kan. Karena sering dan kebiasaan untuk mendengarkan. Itu cara efektifnya untuk kita tahu gitu ya. Kemudian contoh sikap bagaimana meneladani jasa-jasa para tokoh pendahulu kita ya, bisa pantang menyerah, saling menghormati dan, itu include nanti dengan pembelajaran PKN. Jadi memang IPS dan PKN tuh kayak menyatu banget. Makanya dulu waktu ada kurikulum KBK atau yang CBSA aku lupa ya, itu ada PKPS ya, PKN dan IPS. Kemudian untuk selanjutnya adalah sumber daya alam diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Jadi kalau yang dapat diperbaharui itu dari alam ya, contohnya udara, air, tanah. Kalau yang tidak dapat diperbaharui dari barang-barang tambang. Oke, selanjutnya adalah bahan baku dari sumber daya alam seperti singkong, jagung ini berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi apa aja yang berkaitan dengan itu? Nah,
Itu nanti contoh nih ya, ini cuma contoh kecil nih buat aku, tepung tapioka dari singkong, popcorn itu dari jagung, keripik kentang dari kentang. Nah, ini usaha-usaha ekonomi masuknya ke IPS. Kemudian penggunaan alat transportasi, ada juga dampak dari kebodohan, gambar peninggalan sejarah Hindu-Buddha ya. Paling tidak kita harus tahu loh ya, Candi Prambanan letaknya di mana, Candi Borobudur di mana, karena berbeda tempat. Terus Prasasti Kuta ini paling yang terkenal-terkenal yang aku masukin di rangkuman sih, kalau yang nggak terkenal nggak begitu aku masukin gitu. Raja terkenal juga ya yang paling terkenal, kalau kita suruh ngapalin raja se-Indonesia juga, sewilayah Majapahit juga berat ya. Kemudian gambar peristiwa bencana alam, mungkin ada bencana alam bagaimana menyikapinya. Rumah adat, ya wajib sebagai guru SD harus bisa. Jenis usaha di bidang pertambangan, ada penyulingan dan sebagainya. Gambar tokoh kemerdekaan yang paling penting-penting aja, kayak waktu kecil aku tahu Imam Bonjol ya, dia ada di Perang Padri, Minangkabau, Perang Diponegoro, oleh Pangeran Diponegoro, Yogyakarta, Pangeran Antasari, Banjarmasin. Oke, ini ada tokoh dari masa perjuangan dengan Belanda, melawan Belanda sampai kemerdekaan. Ini ada perannya ada di sini semua, udah aku masukin ke rangkuman ya, silakan untuk nanti dihafalin aja. Kemudian sebagai guru juga di SKB, guru SD, kita harus tahu bagaimana pemekaran wilayah provinsi ya. Dari tahun 45 sampai 2001 ini aku sajikan. Nah, untuk perkembangan provinsi dari tahun ke tahun pasti dia mengalami pemekaran karena akan bertambah, tidak mungkin provinsi semakin sedikit ya. Maka dari itu ini di sini contohnya nih, kalau ada pertanyaan daerah area Jawa yang dia tidak pernah mekar itu adalah Jawa Timur. Ya, kalau Jawa Tengah dia mekar jadi 2. Ya. Jawa Tengah dia mekar jadi Jawa Tengah sama DIY. Kalau Jawa Barat jadi DKI Jakarta, Jawa Barat sama Banten. Jadi 3. Nah contohnya seperti itu. Silakan untuk nanti dibaca. Kemudian wilayah laut teritorial Indonesia. 12 mil itu masuknya teritorial ya. Kalau zona ekonomi eksklusif itu 200 mil. Jadi kapal asing tidak bisa memasuki di area 200 mil ini. Kalau memasuki daerah sini otomatis langsung ditangkap ya. Biasanya seperti itu. Tokoh pendiri ASEAN ya, ini juga harus dihafalkan karena dulu ASEAN hanya 5 ya. Association of Southeast Asian Nation itu pendirinya ada 5 dan Anda juga harus hafal. Objek wisata di ASEAN aku ambil yang mudah-mudah saja, barangkali nanti dihadirkan di dalam objek mata pelajaran profesional IPS karena ini masuk include di dalam kisi-kisi IPS ada ya. Kemudian untuk mata uang negara ASEAN ini juga harus tahu dengan kepala negaranya juga, bendera-benderanya. Kemudian dampak positif dan negatif dari lingkungan hidup, produk otomotif ASEAN yang paling ternama. Kemudian tentang Asia ya, terutama tentang Asia, baik itu batas geografisnya, kemudian apa yang khas di sana sih kenampakan alamnya gitu. Kemudian ini kita kasih clue-nya adalah negara di Eropa Barat. Apa aja di Eropa dengan mata uangnya ya. Gurun terbesar di Afrika, aku contohin gitu. Kemudian binatang khas kanguru dan sebagainya, jenis gempa, jenis angin dan sebagainya. Oke, yang ini aku close, kita ganti ke topik selanjutnya. Kemudian di sini masih ada lagi, jadi aku kasih ada 7 item tadi ya, yang ada 7 item yang aku share tadi. Oke, ini aku close dulu, kita masuk ke share screen yang lainnya. Iya, aku kasih 100 soal SKB mata pelajaran IPS ya. Jadi IPS ini aku kasih untuk pelajaran profesional guru SD ya. Misalkan ini aja contoh, pada sebuah peta jarak kota Pandeglang dan kota Jakarta 9 cm jika skala pada peta 1/1.250 maka jarak sebenarnya berapa. Nah itu Anda JPSJS juga harus hafal ya. Jadi kalau aku dulu waktu masih ada almarhum Jupe itu kalau ngomong sama sama anak-anak tuh Jupe suka jus sampai aku kayak gitu ya. Jupe suka jus sampai kita buat kayak rumus dia rumus segitiga. Jadi ketika kita mencari jarak pada peta ya jarak sebenarnya kali skala ya. Kalau dia posisinya di bawah dan di atas ini bagi. Nah, seperti ini. Sampai hafal muridnya aku ya. Oke, nanti Anda klik untuk
Jarak sebenarnya berarti kita menggunakan rumus jarak pada peta dibagi skala, sehingga kalau dihitung adalah 112,5. Oke, Anda nanti bisa coret-coret ya. Untuk nomor 2, bentuk permukaan bumi yang kita lihat sekarang adalah hasil proses dari tenaga pembentuk muka bumi ribuan tahun silam. Bentuk permukaan bumi berupa gunung dan pegunungan yang disebabkan oleh tenaga dari dalam bumi merupakan proses dari tenaga, oke, karena dari dalam bumi maka tektonisme, ya, seperti itu. Letak geografis adalah letak berdasarkan posisi suatu wilayah terhadap wilayah lain. Pengaruh letak geografis Indonesia pada keadaan iklim. Jadi, apa pengaruhnya letak kita ini secara geografis terhadap iklim? Ya, benar banget. Indonesia beriklim laut sebab merupakan negara kepulauan. Nah, teman-teman, di sini udah ada soal beserta jawabannya. Saya harapkan Anda bisa mengerti dan nanti bisa Anda otak-atik ya. Ini untuk IPS, ini juga untuk Anda. Kemudian kita masuk ke PKN ya. Oke. Untuk PKN ini ada, oke, rangkuman materi PKN kewarganegaraan ya. Untuk materi PKN kewarganegaraan. Di sini peserta didik ini menentukan arti pentingnya persatuan kesatuan. Berarti ini aku kasih untuk arti penting persatuan kesatuan. Apa sih makna dari Bhinneka Tunggal Ika? Ini rangkuman dari semua kurikulum yang ada ya di KSD-an. Contoh perilaku menjaga persatuan, kesatuan, kemudian bagaimana perilaku menghormati keberagaman budaya daerah. Contoh lagi adalah contoh sikap toleransi beragama. Jadi yang namanya PPKN berarti kita lebih ke bagaimana kita bertindak sebagai warga negara, sebagai citizenship. Jadi contoh toleransi kepada hidup beragama, ya, kemudian contoh menghargai dalam pergaulan di sekolah. Nah, ini ada semua. So far saya yakin Anda sudah bisa semua untuk mungkin PKN ya. Tetapi ini yang perlu Anda tahu bahwa di PKN ada Pancasila dan UUD. Silakan untuk juga seperti waktu SKD kemarin juga masih seperti dihafalkan ya tentang kewarganegaraan. Perilaku menaati tata tertib, ya, peraturan di masyarakat itu tujuan dibentuk untuk apa, untuk agar suasana tertib, teratur, dan sebagainya. Nanti misalkan ada soal yang panjang dan sebagainya, Anda kalau PPKN harus benar-benar mengikuti norma yang berlaku di masyarakat, gitu ya teman-teman. Kemudian salah satu manfaat kerjasama untuk apa, kemudian contoh hidup gotong royong di sekolah, peserta didik dapat menentukan salah satu contoh perilaku menjaga kelestarian lingkungan ya, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan selokan dan sebagainya. Kemudian menentukan salah satu akibat tidak menjaga kelestarian lingkungan. Jadi orang yang tidak menjaga kelestarian lingkungan dia akan dapetin akibat gitu ya. Jadi ini masuknya ke PKN. Kemudian dalam sila keempat, Pancasila itu kan ada yang namanya musyawarah ya. Jadi di situ benar-benar sikap demokratis dalam kegiatan musyawarah itu yang seperti apa. Nah, misalkan dalam pemilihan kepala desa, ketua RT dan sebagainya, benar-benar kita mendengarkan pendapat orang lain. Dan kalaupun pendapat kita bagus, ya kita jangan memaksakan pendapat kepada halayak umum. Misalkan contoh seperti itu. Ini masih demokratis ya. Kemudian berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, perilaku bekerja keras sebagai pelajar, kemudian berperilaku disiplin di rumah, menentukan salah satu akibat dari perbuatan korupsi. Banyak ya sekarang ya, korupsi, kolusi, nepotisme, itu apa saja akibatnya. Kemudian clue selanjutnya untuk PKN itu adalah sistem pemerintahan di tingkat desa. Jadi Anda harus tahu susunan untuk skema dari pemerintah desa sampai pemerintah pusat ya. Jadi di sini ada BPD, Kepala Desa, Sekdes, Sekretaris Desa. Nah, yang bawahnya setelah Sekdes itu adalah KAUR. KAUR itu dari Kepala Urusan. Baru Kadus, Kadus, Kadus atau Kepala Dusun. Sistem pemerintahan di tingkat kelurahan, Anda juga harus tahu ya dari lurah, jabatan fungsional, RT, RW, dan sebagainya. Pemerintah di tingkat daerah seperti kabupaten, kota, provinsi ini berbeda ya, jadi harus dimengerti perbedaannya. Daftar yang termasuk perangkat daerah itu adalah Sekda, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Apa sih tugas DPRD? Membentuk peraturan daerah, membahas memberikan persetujuan, ya, kemudian
Ini ya, persetujuan rancangan peraturan daerah, melaksanakan demokrasi di wilayah daerah, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan daerah, menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Oke, ini di sini peserta didik merupakan salah satu sorry, penegak hukum di daerah ya. Penegak hukum contohnya adalah kepolisian. Nah, ada jaksa juga, ada pengadilan. Nah, bedanya apa? Untuk kepolisian itu melaksanakan pengaturan penjagaan, bisa untuk mengusut perkara juga. Kalau kejaksaan itu lebih dominan untuk tindak pidana, jadi menuntut sebuah perkara tindak pidana. Kalau pengadilan itu menerima, memeriksa, memutus, mengadili sebuah perkara yang dipimpin oleh hakim. Nah, kemudian siapa sih orang yang boleh memilih dalam pemilu kada? Juga harus hati-hati teman-teman. Orang yang boleh memilih itu selain usia 17 tahun atau sudah menikah, dia juga tidak sedang dicabut hak pilihnya. Kemudian berdomisili di daerah itu sekurang-kurangnya 6 bulan. Kalau misalkan teman-teman nih belum domisili di situ masih 3 bulan, berarti teman-teman belum boleh menjadi pemilih dalam pemilu kada. Oke, next di sini adalah tentang nama lembaga penyelenggara pemilu kada ya, dari PPS, KPPS, PPK, KPUD. Kemudian aku juga udah kasih rangkuman untuk tugas lembaga negara dari presiden ya, ini tugasnya banyak banget ya dari presiden ya. Makanya orang hanya bisa ngomongin jeleknya doang nih, nggak tahu dia banyak banget tugasnya. Jadi semuanya ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Presiden segini banyak tugasnya, beliau ya sampai mengangkat, memberhentikan anggota Komisi Yudisial, banyak sekali tugasnya presiden, baik itu sebagai kepala negara dan kepala penyelenggara pemerintahan. Kemudian Wapres, ini adalah dia membantu presiden ya. Kemudian Menteri, MA, Mahkamah Agung, KY, MK, DPR, DPD. Jadi bedanya gini teman-teman, kalau untuk MA, KY, MK itu terletak perbedaannya adalah jika MA itu dia mengadili perkara pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan. Beda dengan KY. Kalau KY itu mengawasi perilaku hakim ya dan juga untuk mengusulkan pengangkatan hakim, kemudian menjaga menegakkan kehormatan. Ya, kalau KY ini kata kuncinya hakim. Kemudian kalau MK, Mahkamah Konstitusi, itu dia lebih ke kayak penyelesaian partai politik, sengketa partai politik seperti itu, hasil pemilu. Nah, kan terletak perbedaannya kentara banget kan. Nah, ini jangan sampai ketuker ya kalau nanti ada soal ini. Kemudian tugas DPR, DPD, DPRD, MPR ya. Nah ini kalau yang legislatif yang membuat peraturan tuh masuknya ke tiga lembaga ini ya, DPR, MPR, DPD. Asas dalam pemilu, luber jurdil, langsung, umum, bebas, jujur, dan adil ya. Kemudian untuk perilaku rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Ada lagi juga Sumpah Pemuda, harus hafal ya teman-teman. Kemudian landasan konstitusi bangsa Indonesia, aku berpesan untuk spesial di UUD 45, ini pasal-pasalnya juga jangan sampai dilupain ya, paling tidak dari pasal 27 sampai 33 ya, itu juga harus hafal, karena itu tentang citizenship atau kewarganegaraan. Kemudian nilai luhur keberagaman budaya bangsa yang harus dipertahankan karena kita orang Indonesia khasnya dengan gotong royong ya. Walaupun ada COVID corona seperti ini sekarang sudah mulai terhapus. Ada orang kejang-kejang di jalan aja kita takut untuk menolongnya ya. Sekarang udah benar-benar peduli sosialnya mulai menurun gara-gara corona. Semoga corona cepat berlalu dan Indonesia kembali bangkit kembali. Oke teman-teman, untuk selanjutnya di sini masih ada ya, banyak sekali rangkuman yang udah disediakan. Kemudian di sini disajikan untuk PKN, itu ada gambar tokoh perumus dasar Pancasila. Masih ingat nggak ya dengan BPUPKI? Iya, Dokuritsu Junbi Chosakai. Di mana BPUPKI itu dia merintis tentang rumusan dasar negara. Ada 3 orang ya, jangan sampai tidak hafal. Mr. Muhyamin, Insinyur Soekarno, dan Supomo. Untuk Mr. Muhammad Yamin, di sini dia memberikan dasar negara ada 5, pri kesejahteraan rakyat. Untuk beliau Bapak Insinyur Soekarno itu lebih ke hal nasionalisme, internasionalisme, mufakat demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Untuk Pak Supomo itu kita singkat PKK-MK atau Persatuan Kekeluargaan, Keseimbangan Lahir Batin, Musyawarah, dan Keadilan Rakyat.
Oke, dari ini rumusan ini maka tercetuslah yang namanya Pancasila. Oke teman-teman, habis itu nih hasil rumusan dari dasar panitia 9 itu menjadi yang nomor satu itu beda dengan yang Pancasila sekarang ya, karena yang dulu namanya adalah ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Padahal Indonesia pluralisme banyak banyak agama, maka di sini syariat Islam bagi pemeluknya dihilangkan sehingga menjadi ketuhanan yang Maha Esa, biar tidak terjadi sengketa. Latar belakang berdirinya ASEAN. Untuk apa sih didirikan ASEAN? Nah, di sini paling hal yang penting adalah mempunyai nasib yang sama-sama dijajah. Kecuali Thailand ya, karena Thailand tidak pernah dijajah. Untuk selanjutnya, kerjasama antar bangsa itu terdiri dari 3 ya, kerjasama bilateral, regional, dan multilateral. Jadi ada perbedaannya. Kalau bilateral itu cenderung hanya 2 negara saja. Kalau regional namanya juga region ya. Kalau region itu berarti dalam satu kawasan. Kalau multilateral itu berarti beberapa kawasan. Jadi banyak ya, bisa 3 atau lebih dari beberapa negara, beberapa kawasan. Untuk paling penting di sini pembangunan proyek di bidang ekonomi ya, di pupuk urea Aceh Indonesia, itu juga ada di Malaysia, pabrik tembaga ada di Filipina, di Selmarin di Singapura, vaksin di Singapura juga, Abu Soda di Thailand. Untuk yang lain-lain mungkin ini bisa Anda baca ya, bentuk kerjasama di bidang sosial budaya Indonesia itu apa aja sih dengan negara-negara lain. Terus politik bebas aktif Indonesia itu artinya apa Kak Yunina? Bebas berarti Indonesia boleh memilih salah satu blok. Tapi kalau aktif itu kita harus ikut serta menyelesaikan masalah internasional. Itu namanya aktif. Jadi kita tidak pasif ya. Siapa aja sih tokoh pemrakarsa gerakan non-blok? Ya, Joseph Broz Tito, Yugoslavia, Gamal Abdul Nasser, Mesir, Soekarno, Indonesia, Sir Pandit Jawaharlal Nehru, India, Kwame Nkrumah itu dari Ghana. Kemudian, peserta didik menentukan contoh peranan politik luar negeri ya, politik luar negeri di Indonesia. Indonesia sebagai anggota PBB ya, walaupun dulu pernah keluar ya, itu juga ada sejarahnya juga, histori juga. Kenapa Indonesia keluar gitu? Karena dulu ada sengketa dengan Malaysia ya. Kemudian gabung lagi, karena kalau nggak gabung dengan PBB kita ekonominya lemah banget. Kemudian yang 50 peran PBB bagi perjuangan bangsa Indonesia, jelas ya, PBB itu membantu pertikaian Indonesia dengan Belanda ya. Kemudian PBB menyelesaikan persengketaan juga, kemudian mengembalikan Irian Barat ke NKRI pada tahun 63. Nah, ini untuk IPS-nya ya dan PKN-nya. Di sini juga aku sudah sediakan 100 soal SKB guru SD PPKN juga, sama ya. Jadi di sini juga kita banyak belajar tentang PPKN kembali ya dari dasar SD, SMP. Asas yang didasarkan pada kekuasaan atas daerah itu namanya asas ya teritorial ya. Kemudian studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi, pengertian hubungan internasional tersebut disampaikan oleh Charles A. Nanti misalkan sudah ada jawaban seperti ini ya, Anda kepo banget nih, dia tuh tokoh apa sih? Kemudian Anda kepo banget dengan Warsito S, dia juga tokoh apa sih? Anda bisa googling ya, bisa googling, oh iya ternyata ini dan sebagainya. Jadi sekarang buku-buku kebanyakan nggak pada laku karena sudah ada Google Chrome, sudah ada web browser yang sekarang menyediakan konten sangat bermanfaat. Kalaupun Anda semua menulis di dalam web dan misalkan saya ngeklik itu pun bisa mendapatkan penghasilan ya, berapa dolar dan sebagainya. Kemudian cabang ilmu pengetahuan yang baru serta mempelajari sejarah dari politik internasional adalah ya HI ya. Nah, makanya itu banyak teman saya yang masuk ke hubungan internasional di Universitas Indonesia. Ini dia mempelajari tentang sejarah dan politik internasional. Jadi bisa jadi dia dikirim ke luar negeri untuk kerja di luar negeri juga. Untuk selanjutnya, oh iya ini internet barusan nggak stabil. Kerjasama meliputi berbagai bidang, kecuali ya hukum ya. Kemudian ini yang tadi, ini ada tokoh lagi ya. Tikvei ini nanti Anda baca lagi juga. Jadi politik internasional, organisasi administrasi merupakan komponen hubungan internasional juga sama.
Oke teman-teman, 100 soal dan udah disajikan begitu, detailnya ya beserta rangkumannya, ini hanya ada di saya ya, nggak ada di bimbel manapun. Kemudian untuk semua sudah saya share ke WA, silahkan untuk dipelajari, barangkali nanti banyak yang keluar ya itu rezekinya Anda. Silahkan untuk belajar. Yuk, sekarang waktu untuk discuss, waktu untuk tanya jawab. Dan sebelum tanya jawab, aku mau nginfo ini buat pertemuan besok ya. Pertemuan 9 dan 10 itu akan berbeda dengan pertemuan sekarang. Silahkan nanti, mungkin malam ini aku olah dulu untuk prediksinya, kemudian besok pagi aku share di grup, itu 50 soal prediksi, silahkan Anda kerjakan, kirim ke WA saya jawabannya saja, tidak perlu dengan cara dan sebagainya ya. Misalkan nomor 1B, nomor 2C, nomor 3A, dan sebagainya. Jadi satu kali foto spread untuk di kertas atau di buku, jadi efektif untuk pengiriman WA. Jadi saya nggak full WA-nya dengan banyakkan kiriman-kiriman. Silahkan saya ulangi lagi ya, ntar aku share lagi kok di grup kok. Bagi yang sekarang ikut bimbingan, ntar kerjakan soal prediksi 50 soal SKB guru SD, secari kertas atau buku, kerjakan untuk jawabannya saja ya. Misalkan nomor 1A, 2C dan sebagainya sampai 50 difoto satu kali foto aja ya. Jadi Anda irit-irit deh kertasnya satu kali foto aja, foto yang jelas, kemudian kirim ke saya. Itu bukti bahwa Anda telah mengerjakannya. Kemudian untuk malamnya jam 20.00 kita akan mengkoreksi bersama. Tetapi Anda sudah tidak bisa memperbaikinya lagi ya. Jadi udah tahu, oh ternyata yang aku kirim ke Kak Yunina, aku salah 2, salah 3 dan sebagainya. Ini just for prediksi ya. Just for prediction. Jadi ini hanya untuk prediksi aja. Ya, untuk minggu depannya karena kita udah pakai WhatsApp, itu nanti kita akan bimbingan WhatsApp dengan saya memberikan share video. Itu akan mulai kalau nggak salah sih aku baca di grup itu tanggal 28 ya, tanggal 28 itu hari Kamis setelah Hari Raya Idul Fitri. Dan itu 28 kita udah mulai kasih kalian untuk video, mulai video sebanyak 30 video, itu pembahasan soal-soal SKB Guru SD, eksklusif ya, dari tanggal 28 sampai akhir di pertemuan 19 nanti kalian mengerjakan dengan smart apps, dengan aplikasi yang sudah ada timernya ya. Jadi Anda akan tahu bagaimana hasil nilai Anda karena ada timernya itu. Jadi Anda bisa kerjakan siang, malam, tengah malam, subuh, dini hari dan terserah Anda. Kemudian untuk pertemuan ke-20 kita akan review jawaban-jawaban Anda dan kendala-kendala Anda saat menggunakan aplikasi smart apps itu, mengerjakannya kok bisa salah dan sebagainya, itu nanti kita review di akhir di pertemuan 20. Seperti itu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Silakan saya beri waktu untuk sesi tanya jawab, bisa nulis di kolom chat ataupun Anda bisa menghidupkan speaker. Aku tunggu. Silakan yang ingin bertanya boleh hidupkan speakernya atau nulis di kolom chatting. Saya tunggu sampai timer habis, ini kurang 6 menit lagi ya. Oke, dari Kak Erika Nuri, Kak kira-kira nanti soal SKBPKN IPS ini bakalan HOTS atau masih biasa? Kalau HOTS apa enggaknya itu tergantung Anda ya Kak, karena kalau PKN IPS Anda akan mengatakan HOTS ketika Anda nggak belajar. Tapi kalau Anda belajar, banyak membaca dan sebagainya, Anda akan ngerasa bahwa ini soal gampang gitu. Sebetulnya gampang tidaknya itu soal, nanti itu dari Anda sendiri kesiapan Anda dalam mengikuti SKB. Jadi nanti Anda akan merasa gampang ketika Anda sudah mempelajari semua clue-clue itu dikembangkan dengan Anda mempelajari lebih lanjut. Contohnya nih Kak, tadi kan udah ada keberagaman budaya. Anda harus searching, googling, budaya aku mau lihat budaya tentang Jawa Tengah. Aku mau lihat budaya tentang ini. Just untuk kita
baca-baca aja seperti itu. Tapi nanti akan jadi susah ketika Anda tidak sama sekali tidak menguasai materi itu. Jadi masuknya ke level soal hot seperti itu. Tapi yang disajikan untuk CPNS itu hot semuanya, Kak. Jadi nggak ada yang soal-soal biasa. Nah, nanti tergantung Anda, kesiapan Anda, penguasaan materinya udah oke atau belum. Kalau penguasaan materi Anda udah oke, berarti itu akan merasa gampang. Jadi syaratnya apa, Kak Nuril? Belajar. Dari Kak Yuliatin, Kak, rangkuman kerajaan Islam Hindu-Buddha ada nggak ya? Nah, sebenarnya Kakak bisa googling, Kak, banyak sekali tentang kerajaan-kerajaan Islam Hindu-Buddha. Jadi kita nggak perlu ngerangkum sebenarnya, tapi Kakak, tadi kan udah aku kasih clue tentang kerajaan ya, jadi Kakak searching, klik aja di web browser, nanti akan muncul banyak sekali rangkuman bentuk PDF ataupun rangkuman-rangkuman, bagaimana sejarah tentang kerajaan, gitu ya, Kak, ya, atau Wikipedia itu lebih bagus lagi. Dari Kak Arman, Kak, penekanan belajar IPS kira-kira materi yang mana yang tadi udah aku sampaikan ya. Jadi penekanannya itu ya tentang geografis Indonesia, keberagaman budaya Indonesia. Tadi clue-clue semua itu udah aku tekenin untuk belajar. Jadi silakan untuk nanti di searching by web browser secara mandiri Anda gue mau cari tentang ini nih, gue mau cari tentang ini nih. Nah, seperti itu. Jadi tiap hari paling enggak Anda belajar 2 sampai 3 jam karena ini mau tes ya. Jadi agak lebih fokus, tidurnya agak malam dikit nggak masalah, demi untuk ngejar target. Misalkan Anda tidur jam 12 malam nih, ntar Anda jam 1, 2, 3 bangun sahur. Nah, nanti habis sholat subuh Anda bisa tidur sejenak atau Anda baca-baca atau Anda rubah jamnya untuk belajar di subuh gitu. Jadi penekanan IPS sangat luas, Kak. Tadi secara umum udah aku kasih clue-nya di rangkuman. Bisa dikembangin lagi. Pertanyaan dari Kak Ayu Sulistiawati, Kak, perbedaan nasionalisme, patriotisme, bela negara. Nasionalisme itu kita cinta dengan negara kita. Contohnya kalau nasionalisme itu adalah Anda mengikuti upacara bendera. Misalkan Anda mangkir saat upacara bendera Anda sebagai guru, males gue kan pakai high heel nih, capek kakinya, mau duduk aja di kantor. Berarti Anda tidak memiliki jiwa nasionalisme. Yang namanya jiwa nasionalisme itu adalah kita mengikuti upacara bendera. Contoh kecil ya untuk wacana untuk anak SD ya. Kemudian pakai produk dalam negeri itu juga nasionalisme, Kak. Misalnya Kakak pengen branded, kita gengsi ya kalau nggak pakai, Gucci gitu kan. Padahal Gucci kan merek orang lain, merek negara lain. Nah memang sih kita dapat devisa dari itu semua, tapi kita nggak dapat dong jiwa nasionalisme. Jadi kecintaan bener-bener ke nasionalisme itu cinta negara. Kalau patriotisme beda, Kak. Patriotisme itu lebih bagaimana kita bersikap. Kita kan udah cinta nih sama Indonesia, nasionalisme nih. Nah, kalau patriotisme itu benar-benar kita, udah patriot, jiwa patriot itu berani berani kalau ada musuh yang datang nyerang Indonesia, kita tuh berani gitu. Nah, itu udah beda lagi. Kalau nasionalisme masih taraf cinta ya, cinta baru kalau ada yang ganggu yang kita cintain kan kita marah nih, kita gerakan nih. Nah, itu patriotisme. Kemudian kalau bela negara ini masuknya kita lebih ke tentara ya, Kak, ya. Yang punya jiwa bela negara sebenarnya tentara, walaupun warga negara juga iya, tapi kita pasti partisipasinya lebih kecil. Karena kita nggak berani kan jadi garda terdepan ketika ada perang. Nah, jadi itu bela negara itu dia lebih ke bagaimana kita benar-benar membela negara ketika negara dalam keadaan genting. Kalau tadi nasionalisme lebih ke bagaimana perasaan kita, walaupun kita ucapkan atau walaupun kita dengan tindakan, tapi kalau patriotis itu berarti kita sudah kepahlawanan kita tuh muncul untuk menjaga negara ini gitu. Apalagi udah bela negara, ini udah tentara banget sih. Nah, gitu. Jadi ini udah beda ya. Perbedaan dari 3 hal ini sangat-sangat berbeda. Oke teman-teman, thank you buat kebersamaannya dan luar biasa sekali untuk IPS dan PKN, tapi menurut saya ini malah justru materi yang gampang ya daripada sains. Jadi silakan untuk nanti banyakin baca aja. Thank you buat kebersamaannya, makasih banget. Semoga sukses dan segera dapat NIP di tahun ini. Aku cuma bisa berdoa buat kalian yang terbaik dan salam sukses, salam smart up. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.